حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana kabarnya ibu-ibu? Nggih, kalau saya kok agak ngelak, tak minum dulu nggih. Alhamdulillah. Menunggu lama mboten? Oh, ndak apa-apa. Nek ndak apa-apa mending mau tak panjangkan lagi. Nggih, ngapunten ibu-ibu ya kalau panjenengan tadi menunggu lama, mudah-mudahan waktu setengah jam itu sudah bisa selesai 1 juz. Nggih. La ilaha illallah, buka WA kon apa-apa pisan. Nggih, kalau setengah jam itu kalau ngajinya lancar nggih, itu setengah jam itu 1 juz. Standar betul atau pelan banget ndak standar. Tapi kalau yang baca seperti Gotri yang kemerotok, tahu Gotri kemerotok? Nggih, yang pencolot-pencolot gitu loh Bu, bacanya paling 1 ayat itu 10 kali baru benar gitu loh. Itu paling ya coba 2 lembar Bi ya. Nggih. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua bersama di tempat ini. Ibu-ibu, sangat besar harapan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat ini, sejak berangkat dari rumah sampai kembali lagi, dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita. Mudah-mudahan setiap detik waktu yang kita luangkan untuk acara ini diganti Allah Ta'ala dengan ampunan, barakah, rahmat, ridha, dan kesehatan dunia akhirat. Amin. Dan tentunya ibu-ibu sudah biasa meniatkan sebagaimana niat yang sudah pernah saya sampaikan dulu. Yang namanya niat itu ibu-ibu harus senantiasa diperbarui. Jadi bukannya pas pertemuan itu aja, terus pertemuan berikutnya tidak diniatkan, ya mboten. Kalau tidak diniatkan ya hitungannya sama seperti rutinitas, kan iman gitu loh. Nggih. Sampun?
Napa niati? Ala hadhihi niyah begitu? Nggih, jadi ibu-ibu kita sekarang masuk dalam bab tazkiyatun nafas dan tingkatannya. Kenapa sih kita bahas tazkiyatun nafas gak mari-mari? Ya sebetulnya insya Allah hari ini kita selesaikan. Nggak mari-mari itu kalau kita baca satu persatu ibu-ibu. Nah ini nanti kan panjenengan yang baca sendiri kan. Intinya tazkiyatun nafas ini kegunaannya adalah bagaimana agar jin yang sudah keluar tidak kembali lagi. Nah saya pengen bertanya kepada ibu-ibu, siapa dari sampean yang pingin agar jinnya kembali lagi? BE kangen begitu? Halo? Nah kalau memang pingin ya nggak usah ikut kajian ini, jangan pulang aja gitu loh. Tapi kalau nggak pingin, mari kita pelajari dengan seksama. Jadi tingkatan pertama daripada tazkiyatun nafas ya halaman 129. Tazkiyah itu mensucikan, nafas itu diri. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kan bahwa orang yang senantiasa mensucikan diri itu dialah yang beruntung. Apa dalilnya? Halo. Iya, jenengan hafal ya. Dalam surat Asy-Syams Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Asy-Syams. Kalau man tazakka surat apa? Halo, kok kayaknya nyambung bahasnya ini sih? Iya, jadi qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang apa? Mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha. Kemudian pada ayat yang lain di surat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatat dunya. Sapa sing ngomong al-lail mau ayo. Kementus. Surat apa? Al-A'la. Surat Al-A'la. Siap? Halo? Siap nggih? Jadi silakan dibuka halaman 129 tentang tazkiyatun nafas. Tingkatan pertama tazkiyatun nafas itu ikhlas. Jenengan tambahkan ibu-ibu di sini, ikhlas yang dimaksudkan di sini itu lawan riya. Lawan apa? Riya. Jadi ketika kita beramal itu jangan sampai amal yang kita lakukan baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan, apapun itu semuanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih? Nah kalau misalkan panjenengan datang ke sini niatnya oleh besan, berarti nggak bener niatnya. Niatnya apa? Niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu Bapak Ibu. Itulah makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua amal yang kita lakukan bahkan ketika makan, minum, berdiri, tidur, berjalan, duduk ya, itu semuanya kita niatkan untuk Allah. Jadi perbuatan panjenengan jangan pernah ketika melakukan suatu perbuatan itu bukan untuk Allah Ta'ala ibu-ibu. Jadi semuanya untuk Allah. Sehingga yang namanya krono manusia itu tidak. Rusaknya orang itu kan karena dia itu melihat gimana sih orang memandang saya kan begitu nggih. Aku kata ayo apa ndak yo. Kunang nah kayak gitu. Jadi krono orang ibu-ibu. Terus gak usah ngatekno orang. Orang itu siapa sih? Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bonceng putra pamannya, Bapak Ibu nggih. Siapa nama putra pamannya? Halo. Paman yang mana lo? Paman Nabi lo Abu Thalib ta. Kan ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab barang. Abu Lahab itu pamannya Nabi, ayo. Nggih. Jadi Abdullah bin Abbas itu beliau berpesan. Ayatnya apa? Hadisnya dimulai dengan ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Dan ini Bapak Ibu diwasiatkan Nabi itu kepada bocah umur 10 tahun.
Berarti panjenengan ibu-ibu ini wajib hadis ini jenengan pesankan kepada anak pean. Nah, pada akhir hadis Nabi itu mengatakan wa'lam ketahuilah annal ummata bahwa umat manusia lawijtama'u ala an yanfa'uka bisyai'in jika mereka semua berkumpul untuk memberimu suatu manfaat, bayangkan ma yanfa'uka atau lam yanfa'uka, mereka enggak bisa memberimu manfaat illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan suatu manfaat yang memang sudah ditulis Allah bagimu. Itu diajarkan kepada siapa? Bocah umur 10 tahun. Sebaliknya, wa ini jitama'u ala an yadurruk, jika mereka semua berkumpul untuk mencelakaimu, semua orang berkumpul pingin mematikan kamu misalnya, lam yadurruka, mereka enggak bisa mencelakai kamu illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala mencelakaimu. Gitu. Halo, jelas? Nah, sehingga ngapain kita melakukan krono orang? Ya, habis krono Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit update status, lagi kajian Mbak Ustadz Wafi, Al-Falah. Nah, apa ngene iku nek gak sampel? Nggih. Jadi ini tingkatan pertama ikhlas. Jadi ikhlas di sini lawan riya. Ya, termasuk ada hadis di halaman 130 itu innallaha azza wa jalla, Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amal, enggak menerima amal illa ma kana khalisan, kecuali yang ikhlas murni untuk Allah, wabtughiya bihi wajhuhu, dan digunakan dikerjakan untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Termasuk di sini ya halaman 131 belajar apa ini, kita kan belajar ilmu ruqyah ya. Itu tujuannya apa? Jangan tujuannya kayak gaya-gayaan gitu kan. Nah itu kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, barang siapa mempelajari ilmu yang sepatutnya dicari untuk menggapai wajah Allah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, tapi tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat satu bagian dari dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, niscaya tidak mencium bau surga pada hari kiamat. Ini secara umum ibu-ibu, bukan hanya ilmu ruqyah, bukan hanya ilmu agama. Nah sekarang anak pean ketika dia kuliah, tujuan kuliah apa? Pasti nanti iso oleh penggawean yang, nah berarti itu sesuai hadis ini apa menyalahi? Loh kan, ya paling sampean biyen yang ngono ya. Berarti itu apa itu? Nah tobat kono, berarti kan tidak akan mencium bau surga, mencium baunya wae endak apalagi masuk. Jadi itu pentingnya niat di situ ibu-ibu itu. Nah selama ini pendidikan kita kepada anak kita gimana? Ojo belajar agama nak, golek duit engko. Jadi dokter ae, dokter kandungan misalnya gitu kan ya. Oke, sekarang tingkatan kedua, beribadah secara murni kepada Allah Ta'ala. Kalau yang tadi itu ikhlas, sebetulnya ini mirip, cuma tadi itu penekanannya lebih kepada lawan riya. Riya itu apa sih? Pingin dilihat orang, pingin didengar orang. Ya apa sih penilaian orang kepada diriku, kan begitu ibu-ibu. Kita itu butuh penilaian siapa sih? Kita itu butuh penilaian Allah Ta'ala, bukan penilaian makhluk. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau sampean wis paling mulia di sisi Allah, wis gampang lah pengerekan manusia gitu loh. Nah sekarang yang kedua ini beribadah secara murni kepada Allah, ini lawan syirik. Ini lawan syirik. Nah halaman 140 nggih. Ini kan ibadah yang murni nggih.
Ini ibadah apa yang dimaksud? Halaman 140. Itu ada ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu ibadah yang dilakukan anggota badan seperti sholat, puasa, ruku, sujud, haji, tawaf. Itu ibadah badan karena semuanya menggunakan badan. Yang kedua ada ibadah maliyah, yaitu ibadah dengan mengeluarkan harta seperti menyembelih, nazar, zakat. Ini nazar yang bentuk harta, ya. Zakat, hadiah, sedekah dan lain-lain. Ini semuanya harus niatnya untuk Allah Ta'ala. Gitu loh ibu-ibu. Ya. Ibadah maliyah. Ada kadang orang itu ibadah maliyah tapi karena gengsi, sungkan. Masa aku kok ketokane gak infak dhewe rek gitu loh. Nah kayak begitu itu ya kemungkinan besar dan jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah jangan gengsi tapi murni karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada ibadah qalbiyah. Ibadah yang dilakukan oleh kolbu. Kolbu itu apa? Iya. Ya sebetulnya kalbu itu dalam bahasa Arab itu jantung. Kalau hati itu al-kabid. Ya makanya penyakit hepatitis. Penyakit apa? Iya itu dalam bahasa Arab maradul kabid. Penyakit hati. Kalau maradul qalbi itu penyakit jantung. Iya. Tapi di kita kalbu itu banyak mengartikan hati kan begitu. Okay. Yaitu ibadah yang dilakukan oleh kolbu seperti khusyuk, dalam sholat khusyuk, gak mikir macem-macem. Ketika zikir juga khusyuk, gak pencilaan. Nah itu apa itu khusyuk apa nih gak begitu itu? Tunduk kepada Allah, merendah kepadanya. Kadang ngeringi nomor rotal rukyah ngono ambek buka WA. Apa gawe ini? Ya, itu tidak khusyuk, cinta, tawakal, takut, mengharap, yakin, pengagungan, husnudzon, ini semua ibadah qalbiyah. Kayak cinta misalnya, ada ndak orang tidak cinta kepada Allah Ta'ala? Atau cinta kepada Allah Ta'ala, tapi juga cinta kepada akiknya misalnya. Akik, punya akik gitu kan, atau punya keris. Berarti ini sudah menyalahi. Tawakal misalnya, tawakal itu kan pasrah. Pasrah tapi kepada Nyi Roro Kidul misalnya, bukan kepada Allah Ta'ala. Nah ini ibadah qalbiyah ibu-ibu. Yang keempat ibadah qauliyah. Ini yang perkataan, sumpah dengan nama Allah, berdoa, minta perlindungan, minta pertolongan. Ini semua harus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 141, ya silakan dilihat itu paragraf kedua. Semua ibadah ini wajib hanya diberikan kepada Allah bukan selainnya. Misalnya pasrah kepada malaikat, ya enggak boleh. Malaikat itu makhluk bukan khalik, musyrik. Masih pasrah nama malaikat Jibril. Loh Ustaz kalau pasrah kepada Nabi Muhammad itu doain Nabi bukan Tuhan gitu loh ibu-ibu. Kayak misalkan sumpah. Itu kan banyak orang latah ya. Oh demi Allah, demi Rasulullah. Itu tidak boleh syirik itu. Demi Allah titik lah pokok demi Rasulullah. Kalau panjenengan mengatakan demi Rasulullah itu berarti musyrik. Demi Ka'bah itu musyrik. Demi Jibril loh. Masih Jibril. Kecuali kalau panjenengan demi Robnya Jibril beda lagi. Ini ibu-ibu ini ibadah qauliyah ya. Ya banyak orang tidak ngerti gitu loh. Seperti itu. Halo, jelas? Kok aku keringin geremeng-geremeng mang apa yo? Iya. Kemudian meskipun berupa malaikat, rasul atau wali yang soleh, sebagaimana rukuk dan sujud tidak boleh kecuali hanya untuk Allah, maka seperti itu pula tawaf di sekeliling Ka'bah hanya untuk Allah. Maka kita tidak boleh mengerjakan tawaf di kuburan, menyembelih untuk kuburan, bersumpah dengan nama wali misalnya. Tidak boleh. Jelas ibu-ibu? Sekarang kita lanjut halaman 144
tingkatan ketiga tazkiyatun nafas itu menetapi jamaah kaum muslimin. Jadi kita diperintah senantiasa kumpul kaum muslimin, nggak boleh dewean. Berarti ini larangan introvert ini. Ayo siapa yang introvert? Ya, jadi kita itu biar nggak diganggu setan, kumpul uang gitu loh. Jelas nggih? Lah pokok nggih jenengan introvert ta. Nah itu kan dalilnya 145 faman ahabba minkum an yanala buhatal jannah. Barang siapa sebentar. Halaman 144 dulu nggih. Dengan senantiasa menetapi jamaah kaum muslimin, seseorang akan terhindar dari gangguan setan. Ya, jadi harus menetapi jamaah. Setan ibarat serigala. Ketika serigala hanya memangsa domba yang sendirian, seperti itu pula hanya memangsa seseorang yang menyendiri. Jadi ciri orang yang terkena gangguan jin itu suka menyendiri, gak gelem kumpul uang. Nah, karena kita diperintahkan kumpul orang, ibu-ibu. Hadisnya mana ini? Barang siapa dari kalian ingin mendapat puncak tertinggi surga, falyalzamil jamaah, hendaknya menetapi jamaah. Ya seperti sholat berjamaah. Jenengan dengan berjamaah, ambil sholat sendirian, banyak mana pahalanya? Iya, begitu. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan hanya bersama satu orang. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, ketika bersama dua orang setan menghindar jauh. Nggih, jadi panjenengan itu harus bu waspada. Anak kok ijenan wae gak gelem kumpul orang. Waduh, itu akeh jine berarti. Kemudian hadis berikutnya ar-rakibu syaitan. Seorang pengendara itu setan, ya. Warakibani syaitanan, dua orang pengembara itu juga setan, dua setan. Maksudnya diiringi setan terus. Wasalasatu rokbun, sedangkan tiga orang pengendara maka dijauhi setan. Jadi minimal itu 3 orang biar tidak diganggu syaitan. Halaman 146 ini, ayo sapa sing biasa berjalan malam-malam sendirian no kuburan pisan. Lau aliman nasu ma fil wahdah, sekiranya manusia mengetahui, ya, ma'alam, apa yang saya ketahui dalam kesendirian. Perhatikan ibu-ibu, ini perkataan Nabi loh. Masarorokibun bilailin wahdahu, niscaya tiada seorang pun berkendara sendirian pada waktu malam. Karena Nabi tahu semuanya pada menyebar. Makanya kita kan diperintahkan, ibu, hal yang di belakang, ayo ketara habis berjalan sendirian tadi malam. Bu, halo. Jenengan kenapa, Bu? Dalam? Oh, nggih. Jelas ibu-ibu nggih? Intinya tidak boleh sendirian. Kemudian hadis berikutnya itu jenengan baca sendiri. Intinya kita diperintahkan senantiasa kumpul kaum muslimin. Makanya ketika panjenengan sering berjamaah begini, ikut kajian, itu setannya nggak berani. Tapi ketika pulang sendirian lah teko mana setannya? Ya apa enggak? Halo? Ya apa ya? Nggih, menetapi jamaah ibu-ibu itu mempunyai 2 kemungkinan. Halaman 146. Nggih. Pertama, menetapi jamaah kaum muslimin secara akidah. Akidah pian itu ya opo gitu loh. Nah, akidah apa yang dimaksudkan? Yakni akidah kita tidak menyimpang dan keluar dari akidah yang diyakini jamaah pertama. Siapa jamaah pertama? Jamaah pertama itu sahabat dan tabi'in. Itulah akidah tauhid yang sudah kami jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Yaitu bab-bab mengenal tauhid, ataupun pada tingkatan kedua dari tahapan ketiga bab ini. Gitu. Jadi kita harus benar-benar ngerti tentang tauhid ibu-ibu. Nah, panjenengan kalau pingin
memperbaiki tauhid, jalan golongan yang selamat. Oh, Ustadz Najib Ihsan ini bukan kitab tauhid ya? Sudah khatam berarti. Dalam ini tulisannya jalan golongan yang selamat toh. Saya ngomong apa? Kitab tauhid. Itu sudah khatam berarti. Yang pertama, khatam itu di dalam kepala atau di luar kepala? Nah itu jenengan baca lagi ibu, baca lagi. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke Ustadz Najih lagi gitu loh. Nggih. Memperasaku saulan pisan nih loh. Ya di luar kepala semua. Nggih. Jadi ini pertama nggih. Yang kedua, kalau tadi menetapi jamaah kaum muslimin secara akidah, dan akidah yang dimaksudkan itu adalah akidah tauhid sebagaimana diyakini para sahabat dan tabi'in. Itu mereka sebagai generasi ibu-ibu. Yang kedua, menetapi jamaah secara barisan. Maksudnya yakni secara lahir dan batin kita senantiasa bersama ahlul haq kapanpun dan dimanapun. Kayak zaman sekarang itu kan banyak ya kaum muslimin dukung Palestina, ada yang tidak dukung Palestina tapi dukung Israel. Ya jadinya loh saya tuku produk Israel ngono, boikot apane ya kan? Halo. Loh berarti enggak menetapi secara barisan berarti. Iya. Dalam Bu berarti kedonyan delek donya akhirnya agamane lali. La ilaha illallah. Iya. Ya jadi menetapi jamaah, ibu menetapi jamaah itu berarti kita lebih cenderung lebih loyalitas kepada jamaah kita gitu loh. Wes aku gak mau produk-produk Israel misalnya begitu ya. Wes aku produk kaum muslimin masa gak promo ndak apa-apa. Loh lebih mahal infakkan begitu. Tapi lo kalau lo murah gratis pisan rono KB apane? Ya teko KB jine. Gitu loh. Itu maksudnya menetapi jamaah secara barisan. Lah bos kok ribut di belakang itu. Nah, ibu-ibu halaman 147 nggih. Ahlul haq ya, ahlul haq yang kita diperintahkan menetapi mereka nggih. Sehingga kita itu nanti masuk dalam kelompok yang senantiasa berada dalam jamaah. Nggih. Masih ndak punya kartu anggota itu ndak masalah, yang penting kita secara akidah bersama mereka. Nah, halaman 147, ahlul haq itu memiliki ciri-ciri. Paragraf kedua dari bawah. Di antara ciri mereka adalah mencintai ahlul hadis. Siapa ahlul hadis? Ahlul hadis itu ulama hadis. Ulama hadis itu mereka yang fokus kepada hadis, berpegang teguh kepada hadis. Kenapa Ustadz kau nggak disebut ahlul Quran? Nah, karena kalau ahlul hadis, ibu-ibu pasti mereka juga ahlul Quran, gitu loh. Karena ahlul hadis ini tahu yang menafsirkan Al-Quran adalah hadis. Tapi ketika ada orang bilang ahlul Quran, itu kadang-kadang mereka itu cuma ngambil Quran, tak ndak mau ngambil hadis. Nah mereka itu disebut Quraniyun. Quran itu orang yang bilang lah posisi kita nah ini hadis barang wong Quran sudah cukup gitu loh. Paham nggih? Nah, jadi itulah kenapa kau disebut dengan ahlul hadis bukan ahlul Quran, padahal mereka sebetulnya ya ahlul Quran. Yang kedua, di antara ciri mereka senantiasa mendahulukan firman Allah dan Rasulnya atas perkataan siapapun. Ditunjukkan hadisnya, ditunjukkan Qurannya, ditunjukkan hadisnya. Bisa ngomongin loh, tapi mbahku biar ngomongin nih. Oh berarti ini ahli mana? Bukan ciri ahlul hadis. Karena ahlul hadis itu, orang ahlul haq itu senantiasa mendahulukan qala Allah, qala Rasul. Juga di antara ciri mereka
148 menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan, tanpa menanyakan seperti apa dan tanpa mengubah makna. Misalnya dalam Al-Quran Allah menyebutkan punya tangan ndak ibu-ibu? Halo? Allah punya tangan ndak? Punya. Oh, disebutkan dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah punya tangan. Di sini tanpa menyerupakan, berarti nggak pernah ngomong tangan Allah seperti tanganku, ya, nggak menyerupakan. Terus nggak menanyakan seperti apa tangan Allah itu, ya apa sih, gitu. Nggak pernah seperti itu. Dan tanpa mengubah makna, misalnya tangan diubah menjadi kekuasaan, misalnya, atau pemberian artinya, atau rizki. Jadi ahlul haq itu ketika ada sifat Allah dia menetapkan apa adanya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tidak menyerupakan dengan makhluk, tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, beliau mengatakan apa? Amantu bima qala Allah, aku mengimani firman Allah sebagaimana dimaksudkan Allah. Ya, ala muradillah itu sebagaimana dimaksudkan Allah. Wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah, sesuai yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ibu-ibu, ini ciri-ciri ahlul haq yang kita diperintahkan untuk senantiasa apa? Berkumpul berjamaah dengan mereka. Biar kita tidak digondol setan tadi itu loh. Oke, karena setan itu seperti serigala, hanya mengambil domba yang sendirian. Gitu. Tingkatan keempat, ini menetapi sholat berjamaah. Ini untuk laki-laki ya ibu-ibu ya. Kalau perempuan ya lebih baik sholat di rumah. Malah bagian dalam paling gelap dalam rumahnya, itulah yang paling baik bagi wanita. Ini Nabi bersabda, ma min thalathatin, tidak ada 3 orang, fi qaryatin, di desa, wala badwin, atau pedalaman, la tuqamu fihimus sholat, kemudian sholat tidak didirikan oleh mereka. Itu kan maksudnya sholat berjamaah. Illa qadistahwadha alaihimus syaitan, kecuali setan akan menguasai mereka. Fa'alaika bil jamaah, karena itu hendaknya engkau menetapi sholat berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, karena serigala hanya memangsa kambing yang sendirian. Makanya kenapa ketika kita sholat berjamaah kan disuruh rapat ibu-ibu nggih. Apa sampean bisa ngikuti sajadah ngono? Ada ibu-ibu itu sajadah diencik orang lain ndak boleh. Sampai mekangkang ngono salate biar enggak diencik sajadah. Itu ndak boleh. Jadi perintah kita, Nabi memerintahkan kita ketika sholat berjamaah itu Bapak Ibu, sampai sahabat itu mengatakan, aku itu melihat kita itu baunya nempel bau saudaranya, kakinya, tumitnya itu nempel tumit saudaranya. Dan pernah Nabi itu ketika mau takbir, terus melihat ada tumit itu kok renggang, iku lo rapet no, kata Nabi. Karena aku melihat setan itu lewat, ya, melalui sela-sela soft itu seperti anak kambing hitam atau anak anjing hitam begitu. Ya, jadi itu ganggu. Makanya kalau orang sholat sendirian itu ya kemungkinan besar diganggu setan gitu loh ibu-ibu. Jelas nggih? Nah, tapi kalau ini untuk laki-laki, kalau ibu-ibu kan diperintahkan sholat sendiri di rumah. Meskipun di masjid boleh, tapi perempuan itu kalau ke masjid itu biasa suwi, maese, macake lo suwi, ya bengesan, ya apa, kan jadi fitnah malahan gitu loh. Makanya tidak boleh seperti itu. Nggih mboten? Ndak ya? Sing temen. Kemudian tingkatan kelima, ibu-ibu, kalau sampeyan pingin ketika jinnya keluar ndak kembali lagi ya. Ini kira-kira ada sing balik meneh nggak kancani wingi itu? Halo? Sing temen nah. Enggak Bu nggih.
Enggak balik. Alhamdulillah. Tapi napa? Tingkatan kelima, ibu-ibu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, ya. Cara terbesar menghindarkan diri dari gangguan setan adalah berpegang teguh terhadap Alkitab dan As-Sunnah, baik secara ilmu maupun amal. Duh, balik, ayo. Oke. Nah, paragraf berikutnya halaman 150, ibu-ibu, mengikuti apapun yang datang dari Allah berupa akidah, perbuatan, perkataan, ibadah, syariat, dan meninggalkan setiap yang dilarang, ya, menjadikan hamba terhindar dari gangguan setan. Sebaliknya, siapapun kehidupannya menyimpang dari jalan di atas, niscaya mudah diganggu dan diperdaya setan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi semuanya, jangan separuh-separuh, gitu loh. Kadang orang itu mengikuti sing enak tok, sing gak enak gak gelem. Nah, wis melu ngaji tapi isik njaluk ngotot, gak warisan harus dibagi rata. Mosok perempuan kok laki-laki kok dua bagian perempuan cek enak-enak. Ini kan berarti kan dia itu lebih mengedepankan setan masuk kembali ke dalam dirinya, itu mengikuti langkah setan, ndak kafah. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan menuruti langkah-langkah setan. Dan termasuk langkah setan itu ketika berislam tidak kafah. Golek enak etok sing pas enak gelem dituruti, sing gak enak gak gelem. Nggih? Seperti itu. Nah, penjelasannya paragraf berikutnya, ibu-ibu, masuk Islam secara keseluruhan kafah adalah dengan mengamalkan seluruh cabang iman, mengamalkan seluruh syariat Islam, mengerjakan setiap yang diperintahkan dan meninggalkan apapun yang dilarang semampunya, sekuat tenaga, gitu loh. Dengan demikian, paragraf berikutnya, ini yang penting, siapapun menghalalkan perkara yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkannya, memakan yang haram, mengerjakan zina, berdusta, makan dengan tangan kiri, dan lain sebagainya, berarti telah mengikuti langkah-langkah setan. Dan dulu sudah pernah kita bahas kalau nggak salah bagaimana setan masuk, ya. Itu kan diantaranya makan tangan kiri, menguap tidak ditutup, ya. Seperti itu. Tingkatan ke-6, ibu-ibu. Untuk yang tingkatan kelima jelas nggih? Jika ada pertanyaan bisa ditulis aja dulu, nanti ditanyakan setelah ini selesai. Tingkatan ke-6, senantiasa meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Ini maksudnya minta pertolongan dan perlindungan ini itu minta agar dibantu bisa taat, dan minta perlindungan agar tidak jatuh dalam dosa. Karena kalau artinya minta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah lawan syirik, ini tadi sudah kita bahas pada tahapan kedua. Nggih? Jadi di sini ini kita itu agar bisa taat kepada Allah Ta'ala, senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Penjelasannya, tiada seorang pun bisa terhindar dari godaan dan bisikan setan kecuali dengan pertolongan Allah. Juga tidak ada seorang pun bisa melaksanakan ketaatan dan istiqomah kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kita diperintahkan Nabi, Bapak Ibu, setiap habis sholat itu kita membaca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah saya untuk berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Ini kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita dibantu untuk senantiasa taat.
Jelas nggih poin ini? Kemudian yang keempat, istiqomah dalam ketaatan. Istiqomah itu apa sih, Ibu? Nggih, jadi senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, sampai meninggal. Itu istiqomah. Nggih, silakan dibaca halaman 153. Istiqomah adalah menapaki jalan yang lurus, yaitu as-siratal mustaqim. Apa itu as-siratal mustaqim? Yaitu agama Islam. Ini ya, tanpa melenceng ke kiri atau ke kanan, dan senantiasa mengerjakannya hingga kematian menjemput. Itu istiqomah. Nah sekarang kiat-kiat agar bisa istiqomah, halaman 154. Jadi gimana kita biar istiqomah? Satu, menuntut ilmu syar'i, dan menghadiri kajian-kajian keislaman. Jangan sebulan sekali. Paling jelek itu seminggu sekali, atau kalau bisa ya 2 hari sekali lah. Harus ada ilmu terus begitu. Yang masuk, wah ilmu itu banyak kan. Napa Bu? Halo? Kan ngame karepe dhewe ngono nang kumat iku. Iya kan gak jelas barak apa Bu? Meneng. Iya. Psst, sampun halo. Sapa sing ngomong kumat mang? Nggih, menuntut, jadi ilmu Allah itu sangat besar, sangat banyak, sangat luas. Sampai Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Nabi Musa dan Nabi Khidir, Bapak Ibu, ketika dalam perjalanan ya, yang pertama kali itu kan mau bikin donat atau apa itu pertama kali. Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu loh, mau bikin donat atau mau bangun rumah? Halo? Kenapa Bu? Kok rumahnya Pak RT lo? Lo kan gak nyambung ya. Jadi pertama kali yang diperbuat Nabi Khidir itu kan melubangi perahu. Itu ketika mau naik perahu itu melihat ada burung laut, nggih. Burung laut itu namanya apa ya? Burung camar atau burung apa gitu. Itu dia kan masukkan paruhnya ke dalam laut, diangkat terus netes tul gitu ke laut. Nabi Khidir bilang apa? Wahai Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu di hadapan ilmu Allah Ta'ala yang sangat luas itu kecuali seperti sing netes tadi itu loh, dari cucu manuk ya, di hadapan lautan yang sangat luas ini gitu. Nah makanya ibu-ibu, kalau kita golek ilmu syar'i ini saulan pisan, ya kapan oleh ilmu? Apalagi orang zaman sekarang kan, jadi ini melbu kuping tengen metu kuping kiwa. Wis teko Masjid Al-Falah langsung di luar kepala wis. Maksudnya gak apal belas gitu loh. Iya, padahal di antara tata cara kita mendapatkan ilmu, Imam Bukhari, ibu-ibu rahimahullah, panjenengan tahu kan Imam Bukhari yang punya kitab Sahihul Bukhari itu loh. Yang ulama sepakat tidak ada kitab paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran kecuali Sahih Bukhari. Itu Imam Bukhari itu ketika ditanya, sampean opo resepe gitu, kok bisa hafal banyak gitu kan? Jawabannya apa? Mudawamatun nazar, yaitu senantiasa melihat. Jadi melihat terus gitu, itu lama-lama hafal. Nggih, nek maca sekali 2 kali menis wis gak ono wis ambiar ngono ndak nandi. Tapi harus senantiasa terus-terusan. Makanya kalau kita pengen belajar ilmu syar'i itu harus terus, continue, rutin gitu loh ibu-ibu. Okay? Ini kiat pertama agar bisa istiqomah, menuntut ilmu syar'i dan menghadiri kajian-kajian keislaman. Tujuan dari menuntut ilmu adalah memahami kitab dan sunnah. Karena menuntut ilmu syar'i satu-satunya cara untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Semakin dalam ilmu syar'i seseorang, semakin kuat istiqomahnya. Makanya Nabi mengatakan,
Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena kalau dia tidak menuntut ilmu syar'i, tidak mungkin bisa istiqomah, tidak ngerti di sing halal, di sing haram, tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang diperintahkan, mana yang tidak diperintahkan. Nah, orang ketika dia tidak belajar Quran, tidak belajar hadis, akhirnya yang dia amalkan apa? Fathul jari. Jari ini tonggoe gitu. Bukan jari ini Nabi, tapi jari ini tonggoe karena tidak belajar. Yang kedua, memilih dan mencari teman-teman yang soleh ini. Karena kawan yang soleh itu senantiasa membantu saudaranya dalam ketaatan, dalam menuntut ilmu, dan menghalanginya berbuat buruk. Biasanya ini wanita itu kan suka ngerumpi, suka ngosip, suka kepo. Nah, sing soleh wis lapo sih kok ngurusi awak dhewe ngaji wae mending kan begitu kan? Ada seperti itu Ibu. Kalau nak paling nggih. Nah, itu dalilnya al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nggih, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Dan panjenengan tahu teman yang baik seperti penjual minyak wangi kan begitu ya. Jadi silakan dicari mana teman yang soleh. Jangan introvert tadi itu, gak gelem kumpul uang. Nah, gak kumpul uang, kumpul setan berarti gitu loh. Yang ketiga, ibu-ibu, menjaga seluruh organ tubuh dari perkara haram. Nggih, menjaga lisan dari berdusta, ghibah, mengadu domba dan lainnya. Juga menjaga mata dari perkara haram. Nah, masalah zaman sekarang ini, kita itu saking biasanya dengan perkara haram, sehingga perkara haram itu kayak biasa. Nggih, silakan dibuka halaman 156. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, innakum la ta'maluna a'malan, kalian benar-benar mengerjakan banyak perbuatan. Ayo apa itu? Hiya adaqqu fi a'yunikum minasya'ar. Perbuatan itu menurut kalian lebih kecil dari rambut, ya kan? In kunna na'udduha, padahal dulu kami ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'udduha minal mubiqat, kita menganggapnya sebagai dosa-dosa besar yang membinasakan. Ini karena sudah biasanya kita dengan perbuatan dosa, sehingga ada dosa dosa kecil itu dianggap enggak dosa, yang dianggap dosa itu dosa besar tok. Padahal dulu pada zaman Nabi itu, kata Anas bin Malik, kami menganggapnya minal mubiqat. Apa minal mubiqat? Dosa-dosa besar yang membinasakan. Yang keempat, mengetahui langkah-langkah dan tipu daya setan dalam menyesatkan manusia. Nggih. Jadi ini ya harus lewat ilmu ini. Gimana kita bisa mengetahui tipu daya syaitan? Jika seorang muslim mengetahui langkah-langkah setan ini, insya Allah bisa menghindari dan tidak mengikutinya. Kadang-kadang setan itu, ibu, itu ketika mau menjerumuskan kita itu halus sekali gitu loh. Halus sekali, sehingga orang yang nggak mengerti dianggap itu amal soleh. Padahal amal soleh menjerumuskan kepada amal yang tidak soleh. Ya contohnya yang kejadian pada zaman Nabi Nuh, ya kan? Itu kan ada ulama, orang-orang soleh, bukan ulama, orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh itu namanya Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Mereka meninggal dalam 1 bulan yang sama. Setan datang, ayolah
kita buat patung-patung persis seperti mereka gitu kan. Terus kita tempatkan di majelis-majelis yang biasa mereka bermajelis di sana. Tujuannya biar kita semangat ibadah terus setiap melihat mereka. Dilakukan ibu-ibu dengan alasan semakin semangat ibadah ketika melihat patungnya. Lama kelamaan ganti anak, ganti cucu, cucu punya cicit, punya lagi, setan datang lagi. Iku biyen mbah-mbah buyut sampeyan itu gak bikin begitu kecuali agar dimintai turun hujan. Akhirnya lama-lama disembah gitu. Nggih. Dan kadang ada orang-orang itu seperti gini, seperti gini. Jadi dia itu merasa beribadah lebih baik seperti itu gitu loh. Kan ada orang datang ke Nabi ya. Para sahabat itu bertanya sih dan mengatakan kalau begitu saya tidak akan makan daging selamanya gitu. Di sini ada enggak orang-orang yang mengharamkan sesuatu atas dirinya padahal enggak ada dalilnya. Ada orang itu mengharamkan dirinya itu mandi pakai sabun, Bu. Nah, pakai tanah liat paling. Terus mengharamkan dirinya itu pakai gosok gigi gitu kan. Pakai gosok gigi, pakai odol gitu. Enggak pakai genteng paling dideplok ngono be ya. Itu ada. Terus ada orang itu wis pokoknya saya itu, nah ini dia itu mengatasnamakan ibadah. Ketahuilah itu ibu-ibu itu ngapunten itu salah satu ciri aliran yang tidak benar. Ya buktinya ada orang mengatakan wes kalau begitu aku tak puasa selamanya, kan ada kan hadisnya. Aku tak akan tak akan sholat malam, nggak pernah tidur selamanya. Yang satu bilang wis aku nggak akan menikah wis, wong wedok entek-entek ya nggak usah menikah wis gitu kan. Halo, nggih entek-entek ya. Nah akhirnya kata Nabi itu nggak bener, nggak ada itu. Saya ini orang yang paling bertakwa dari kalian semua kata Nabi. Tapi aku ya puasa ya berbuka, aku ya sholat malam ya tidur, dan aku menikahi para wanita. Barang siapa benci kepada agamaku dia bukan golonganku gitu. Jadi dikira agama itu poso terus, harus sedih terus, gak oleh guyon. Itu agamane sopo? Ya, itu malah ndak bener. Nah, cuma biasanya setan itu mengganggu kita lewat situ. Orang itu harus gini terus serius, gak oleh guyon misalnya. Itu bukan seperti itu, Islam itu bukan itu gitu loh. Nah, ketika sampean berpendapat seperti itu, berarti itu bagian daripada talbis iblis. Itu ada kitab punya Ibnul Jauzi bagus, jenengan baca. Apa ayo? Masuk peace gitu. Alhamdulillah tak Bu? Dijawab apa? Yarhamukillah. Yarhamukallah itu kan laki-laki loh kan, enggak roh. Ya sama seperti panjenengan sholat Bu. Nggih. Imam ngomong sami Allahu liman hamidah. Jenengan jawab apa? Iya ta. Ya benar berarti. Karena ada yang sami Allahu liman hamidah itu ikut-ikut ngomong sami Allahu liman hamidah, ya. Padahal mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu khusus imam sama orang sholat sendirian. Makmum ndak. Biasa habis qomat. Qomat itu gimana qomat itu? Ya terus? Ya? Ya? Terakhir apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya kan? Ada enggak saya ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Itu niru sapa ngene iku? Nabi ngono ta? Nah, itu termasuk ini, Bu. Kalau jenengan menganggap itu baik, menganggap itu berpahala, itu ibadah. Mana contoh dari Nabi ayo? Cok kementos kon. Nah, ini kadang-kadang kita nggak merasa masuk ngono gak oleh sih gitu kan? Kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan zikir. Nah, zikir itu ibadah mboten. Nah, ibadah itu harus ada contohnya. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu loh masalahnya. Terus gimana yang seharusnya Ustadz yang meneng aja gak usah ngono gitu. Ya,
Ini salah satu contoh tentang apa yang ini tadi, agar bisa istiqomah kita mengetahui langkah-langkah dan tipu daya setan. Ada beberapa hal yang setan itu, ya makanya setan itu kalau nggak bisa membuat kita musyrik, dia membuat kita melakukan bid'ah. Kalau nggak berhasil membuat kita itu melakukan dosa besar, gitu. Kalau nggak bisa membuat kita melakukan dosa kecil dikit, lama-lama jadi bukit. Kalau nggak bisa membuat kita merasa baik. Jadi baik, padahal ya amalnya kalau sing baik belas, tapi dibuat merasa baik dengan ibadah yang kita lakukan. Misalnya aku lo wis iktikaf tadi malam, wis khatam. Nah wong iku lho jingkrung ngono ambek ndesel misalnya. Tahu ndesel? Ngelinder apa? Ngorok. Ya kan kayak desel. Nah, dengan panjenengan merasa baik seperti itu, ibu itu sudah rusak amal itu. Nggih. Aku lho wis ngaji balak-balik nok maju al-falah. Apa nih HP antok ngono? Nah, kadang-kadang orang itu merasa baik dengan orang yang lainnya karena dia suka ngaji rutin. Padahal tadi ngaji itu ya selfie tok kan gitu kan. Gitu loh. Yang kelima ibu-ibu baru tibun nabawi. Waktunya pulang nggih. Belum, tak biasa Ustaz sudah 10:30 ngono biasa ayo. Nggih, yang kelima ibu-ibu baru tibun nabawi. Jadi yang dimaksud dengan tibun nabawi itu pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam tibun nabawi ruqyah, bekam, minum madu, minum habas sauda dan hal-hal lain yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ini tahapan terakhir gitu loh. Jangan langsung boro-boro langsung minta ruqyah, langsung begini ya gak waras-waras melbung metu gitu jini kayak ngapunten apa punya arek cilik itu serut gitu. Sebagian besar pasien mengira dengan sekedar diruqyah maka penyakitnya sembuh, iya kan? Dengan sekedar minum teh ruqyah, mandi sabun bidara dan berzikir pagi petang maka jin menghilang dengan sendirinya, prasamu gitu. Padahal sebagaimana pembahasan sebelumnya, zikir pagi dan petang bisa tidak berfungsi ketika pelaku masih bermaksiat. Ruqyah juga tidak sepenuhnya berfungsi ketika pasien masih meyakini kesaktian jin dan pusaka-pusaka miliknya. Ini contoh aja. Minum teh ruqyah dan herbal lainnya juga bisa percuma ketika pasien masih malas mengerjakan sholat 5 waktu yang menjadi hak Allah Ta'ala. Kenyataannya orang yang melakukan ruqyah, minum teh ruqyah, mandi sabun bidara, jinnya akan keluar, tapi ketika terjadi kelalaian, jinnya segera kembali dan ganggu lagi. Sampun? Alhamdulillah.